Sedih saya Bapak Ibu, jujur. Demi Allah sedih sekali saya. Malah sekali kita lihat umat-umat kita ini sholat. Maka ada bertanya jamaah kepada saya, pernahkah saya meninggalkan sholat 5 waktu selama saya masuk Islam kurang lebih 4 tahun setengah? Demi Si Ucok Sinaga ternyata baru 4 tahun setengah menjadi orang Islam, tetapi sudah mendapat kepercayaan yang hebat untuk menjadi penceramah, menjadi seorang ustadz. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan manusia, dia ini seperti masih anak balita. Untuk ke toilet pun harus dituntun sama emaknya, harus dipegang, jangan-jangan nanti kencingnya nggak pas di kloset. Tetapi inilah menariknya saya lihat ustadz-ustadz yang mualaf mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Beginilah jadinya. Di dalam berceramah, menyinggung-nyinggung Injil, tapi sepertinya kayak orang tidak waras saya lihat si Ucok ini. Saya yakin sekali kalau Ucok Sinaga ini tidak pernah baca Injil, tidak pernah baca Alkitab. Karena dari semua yang dia sampaikan itu semuanya salah. Kemungkinan besar dia cuma rajin baca Kopingho ini saya lihat nih. siapa Paulus ini? Jadi aktor besar dari agama Kristen itu Bapak Ibu itu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya, dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ucok, dia mengatakan aktor besar dari agama Kristen adalah Paulus. Paulus adalah pengarang dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat tidak benar. Karena agama Kristen itu bukan karang mengarang sebuah cerita puisi. Agama Kristen itu adalah sebuah kesaksian tentang apa yang dialami. Jadi ini saja sudah sangat tidak benar apa yang disampaikan oleh si Ucok. Itulah sebabnya kalau anak masih balita, masih 4 tahun setengah, sudah dipasang menjadi penceramah, ya begini akibatnya ini. Bahaya sekali buat umat yang dengar dan juga bagi eksistensi dari muslim itu sendiri. Karena semakin hari orang semakin melihat kualitas dari agama Islam itu. Ceramah-ceramah yang tidak bermutu begini dihadirkan ke publik. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya, dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Ucok mengatakan kalau Paulus ini bukan sahabat, bukan juga murid dari Tuhan Yesus, tetapi musuh dari Tuhan Yesus. Tetapi di bagian lain dia mengatakan kalau Pauluslah yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Mengatakan sembahlah Allah, Allah maksudnya, maka disuruh nyembah Yesus. Makanya saya pikir si Ucok ini mendingan kita bawa ke Grogol lah dulu, dicek dulu dia punya saraf. Jangan-jangan ada yang rusak. Jangan-jangan ada yang korslet di dalam otaknya si Ucok ini. Dia mengatakan ini musuh. Bagaimana mungkin seorang musuh terus bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Ini kan pribadi yang sangat dimuliakan oleh Paulus. Ini kan pribadi yang sangat ditinggikan oleh Paulus. Ini kan pribadi yang begitu diagungkan oleh Paulus. Terus di bagian lain dia mengatakan Paulus itu adalah musuhnya dari Tuhan Yesus. Aneh si Ucok ini. Ampun deh kalau punya penceramah model seperti begini. Beginilah akibatnya kalau anak balita dikasih jadi penceramah. Ya, saya curiga jangan-jangan Ucok lupa pakai pampers. Makanya dia bicaranya miring sana, miring ke sini. Coba perhatikan anak-anak kalau masih balita, masih kecil. Bicaranya itu sementara ke kiri, sementara ke kanan. Nggak bisa lurus bicaranya. Karena saya hobi membanding-bandingkan antara agama saya Kristen dulu dengan agama Islam. Yang pertama Bapak Ibu, saya bandingkan masalah sholat. Ya kan? Saya luar biasa sekali melihat ibadah umat Islam itu, yaitu sholat. Tertata sekali. Sebelum kita sholat, hal pertama sekali yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Berwudu, betul. Berwudu artinya bersuci Pak. Kenapa kita bersuci? Karena kita ingin menjemput Allah Zat yang Maha Suci. Maka terlebih dahulu kita bersuci. Kita sucikan mata kita, tangan kita. Ucok membandingkan antara Kristen dan Islam. Dia mengatakan kalau di Islam sebelum sholat itu bersuci dulu.
ambil air wudhu, cuci tangan, cuci hidung, cuci telinga, cuci mata, dan cuci lain-lain. Dan inilah satu pembuktian bahwa IQ jongkok yang dipakai di dalam ceramah-ceramah keagamaan. Saya sudah katakan bahwa hal-hal lahiriah tidak membuat kita jadi suci, Ucok. Ya, kita cuci kaki, cuci tangan, cuci hidung, cuci telinga, itu cuma menggosok, membersihkan daki, Ucok. Itu bukan membersihkan dosa. Ya, Ucok, supaya agak pintar sedikit ya. Makanya kalau mau ceramah, kalau bisa nanti sudah umur 17 tahun. Jangan baru 4 tahun setengah kau sudah anggar jago, kau sudah berdiri di mimbar, terus kemudian kau ceramain orang. Kau masih terlalu kecil, bagaimana kau bisa ajarin orang? Saya tidak mengerti juga kalau orang yang hadir mau dibodoh-bodohin kayak begini gitu loh. Suci tidaknya seseorang, Ucok, bukan karena pakai air, terus kemudian gosok tangan, gosok kaki, gosok telinga, gosok muka, gosok hidung, gosok mulut. Itu hanya paling daki saja yang bersih, Ucok, digosok-gosok supaya dakinya jatuh semua. Suci tidaknya seseorang, itu dari sifat, dari hati manusia. Kalau seperti yang kamu lakukan, menghina orang Kristen, bilang orang Kristen itu jelek-jelek, nah itu... Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Hina orang Kristen, bilang orang Kristen itu jelek-jelek, nah itulah yang bikin kamu kotor, kamu najis. Karena yang begitu sudah pasti tidak berkenan sama Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja sama anak-anak yang masih SD, Ucok. Anak-anak SD pun bisa mengerti itu. Kalau menghina, menjatuhkan orang lain, itu berkenan gak sama Tuhan, Ucok? Pikir baik-baik, Ucok. Makanya kalau baru 4,5 tahun masuk Islam, jangan anggar jago jadi penceramah. Pikir nih, pakai otak nih, Ucok. Dan wajah-wajah orang Islam itu bersih-bersih semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana. Pasti beda, betul? Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana. Pasti beda, betul? Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana. Pasti beda, betul? Ya. Kalau suka menghina, apalagi seperti kamu ini, saya lihat kayaknya tidak tahu balas budi dengan keluarga. Kamu menghina, bilang inang-inang itu jelek-jelek. Ampun-ampun deh kamu nih, Ucok. Untung inang-inang itu dipenuhi dengan kasih Kristus. Kalau mereka tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus, kamu ini sudah kena pasal berlapis-lapis. Kamu sudah menghina Kristen, kamu menghina sukumu sendiri. Janganlah begitu, Ucok. Saya nggak tahu apa karena kamu masuk Islam dididik seperti ini. Saya nggak ngerti. Ya, cuma dipertanyakan keyakinan, hidayah yang kamu dapat itu hidayah apa itu, Ucok? Ya, pikir yang baik-baik ini, Ucok. Agak pintar-pintar sedikit lah, Ucok. Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati. Betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya. Allahu Akbar. Seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu, Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya. Nangis kita. Padahal kita nggak paham artinya. Nangis kita. Padahal kita nggak paham artinya. Nangis kita. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Oh my God! Ucok mengatakan dari lantunan ayat-ayat Al-Quran itu bisa membuat dia menangis sekalipun dia tidak paham artinya. Inilah yang saya sebutkan orang sakit jiwa nih, Ucok ini. Dia nggak ngerti tapi dia bisa nangis. Ada apa dengan orang seperti ini? Orang itu kan emosinya itu kan harus terarah. Apa yang membuat dia nangis? Karena uangnya diambil orang atau karena dia dipukul orang kan jelas. Kalau ini dia nggak ngerti apa-apa dia bisa nangis. Makanya saya sarankan periksalah dulu si Ucok ini. Jangan-jangan dia sakit jiwa. Sayang sekali lah kalau kalian pakai jadi penceramah orang-orang model seperti ini. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Enggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Ampun-ampun deh kalian ini. Nah, sementara Injil kata si Ucok membingungkan. Saya nggak tahu apa yang dia bingungkan. Injil itu sebetulnya begitu mudah, ditulis dengan bahasa Indonesia.
bahasa yang jelas, yang kita mengerti, yang kita pelajari dari masih SD. Apa yang membingungkan, Ucok? Apa yang membuat kau jadi pusing, Ucok? Saya nggak tahu, sepertinya kayaknya ada roh halus yang masuk di dalam pikiranmu sehingga kau jadi bingung-bingung. Padahal bahasa Indonesia kok kau bilang bingung. Bahasa yang kau tidak mengerti, kau bilang bisa membuat kau nangis. Aneh betul nih Ucok ini. Terus kau bilang lagi Alkitab itu karangan manusia, bahasa Indonesia. Apa yang salah? Justru itu yang baik, itu yang benar. Tuhan yang benar itu tidak ingin mempersulit kita. Tidak ingin membuat kebenaran itu tersembunyi. Makanya ditulis dalam bahasa Indonesia, Ucok. Supaya apa? Supaya mudah dimengerti. Supaya manusia bisa melakukan, bisa mengerti. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia, Ucok. Ya, Ucok ya. Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus kemudian si Uco mengatakan, baca di dalam Markus ayat 28 pasal 29. Mana ada ayatnya, Ucok? Kau ini sama dengan Ali Mustafa kau ini, Ucok. Kau nggak tahu, itulah akibatnya meninggalkan Tuhan yang benar. Kerjaan kalian akhirnya membodoh-bodohi orang, menipu orang, mengajarkan orang di dalam kesesatan. Beginilah jadinya kalian ini, Ucok. Ampun nih kalian ini. Perlu saya sampaikan kepada Ucok bahwa Injil Markus itu hanya sampai pasal 16, Ucok. Ya, inilah buktinya kalau saya katakan bahwa Ucok ini tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca Injil. Jadi janganlah kamu menambah-nambah dosa, Ucok. Sudah salah meninggalkan Tuhan yang benar, menambah dosa lagi dengan membohongi orang. Mau kemana kau punya hidup, Ucok? Terus habis itu menghina orang lagi. Saya memperhatikan orang Kristen yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus, terus kemudian masuk Islam dengan mengatakan bahwa mereka dapat hidayah dan terus dipercayakan menjadi ustadz penceramah. Saya perhatikan ada dua hal yang sangat menonjol di dalam mereka. Yang pertama, tukang bohong. Yang kedua, mereka suka menfitnah atau suka menjelekkan, suka menghina agama Kristen. Nah, ini kita pertanyakan sekali ini. Hidayah macam apa yang kalian dapat? Ya, jangan-jangan kalian bukan ketemu Tuhan. Saya tidak tahu kalian ketemu roh halus kali. Ya, karena orang ketemu Tuhan itu beda. Tidak pernah menghina orang. Bicaranya itu selalu membangkitkan. Bicaranya itu selalu menguatkan, menghibur, memberi orang kesejukan. Bicara yang benar, itulah orang yang ketemu Tuhan. Tidak seperti kayak model-model kalian ini. Tapi terserahlah kalau bagi kalian masih mau terus mengandalkan ustadz-ustadz abal-abal kayak begini, ya itu silakan. Kalian makan sendiri apa yang kalian tanam, kalian makan sendiri nanti buahnya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kemenangan.